seorang wanita mampu melakukan sedahsyat itu. Di awal episode ini, kita menuju pada gerombolan Aji Basa Pamungkas yang dipimpin oleh pendekar bertopeng yang tak lain adalah Arya Soma. Di saat itu, si Jika sudah memulai untuk menjalankan misinya untuk menundukkan kademangan-kademangan yang berada di wilayah Kulon dengan memanfaatkan Arya Soma sekaligus menjadikan suami Dian Selasih itu untuk menjadi pimpinan mereka. Dengan demikian, maka pemuda yang haus akan pujian itu pun menjadi bangga sehingga akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh si Jikas, mertuanya sendiri. Pada pergerakan awal ini, Soma pun tampak sangat liar seperti biasanya. Ia seakan-akan sedang menghadapi para pemberontak, namun ia tidak sadar bahwa yang memberontak sebenarnya adalah justru dirinya sendiri. Memang semua itu adalah strategi Aji Basa Pamungkas untuk memanfaatkan kesaktiannya. Kini dengan mudah pasukan Arya Soma itu pun menggilas pasukan Kademangan Dukuhwaru. Sungguh kasihan prajurit-prajurit tak berdosa itu. Walaupun mereka berjumlah sangat banyak, namun jelas mereka tidak mampu menghadapi orang-orang sakti tersebut. Kademangan Dukuhwaru jatuh, dan pasukan pemberontak sedang bergerak ke sini. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Dimas Martoweyo? Gerombolan pemberontak itu dipimpin oleh seorang lelaki yang menggunakan topeng emas. Para pendukungnya adalah Mak Lampir, si Gerandong, Aji Basa Pamungkas. Mungkin gadis itu Dian Selasih. Kalau begitu, lelaki yang bertopeng emas itu adalah Arya Soma. Sebab warta dari Dinda Pusponegoro, Dian Selasih telah melangsungkan pernikahan dengan Arya Soma. Betulkah Dimas Pusponegoro? Betul Kanjeng Pangeran. Hamba berkesempatan menghadiri pernikahannya. Dimas Martopuro, apakah Dimas melihat seorang pendekar wanita di tengah para pemberontak itu? Pangeran Purbaya pun mempertanyakan kepada Temenggung Martopuro tentang keberadaan Nyai Parwati, karena menurutnya kalau ada Arya Soma, biasanya pasti juga ada ibunya. Namun ternyata untuk kali ini tidak ada yang melihat keberadaan wanita tersebut. Temenggung Martopuro pun mengatakan bahwa ia hanya melihat Mak Lampir dan Dian Selasih saja sebagai dua wanita yang berdiri di belakang pendekar bertopeng emas tersebut. Hal itu jelas membuat sang pangeran menjadi merasa aneh. Bagaimana menurut Romo? Bagaimana kalau Nyi Parwati kita tahan dan kita tanyakan segala kemungkinan keterlibatannya? Hati-hatilah di saat menyelidiki Arya Soma dan Nyi Parwati. Jangan sampai Nyi Parwati merasa dicurigai. Sebab jika dia tersinggung, Nanda Pangeran sendiri yang akan dibuat repot. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kiai Ageng Sebayu, dan tampaknya Pangeran Purbaya pun paham akan hal tersebut. Kini kita menuju pada Gendawar yang di saat itu sedang menuju kediaman Jaka, sahabatnya. Setelah ia mengucapkan salam, Jaka pun keluar. Lalu mereka bersama-sama menuju kebun belakang untuk berlatih ilmu kanuragan. Kini setiap malam, Gendawar pun selalu mengajak Jaka untuk berlatih ilmu kanuragan. Hal itu ia lakukan untuk menguji sekaligus melatih ilmu-ilmu dari kitab Somala yang secara diam-diam dipelajarinya. Jaka pun sangat senang melihat Gendawar mampu menguasai jurus-jurus yang diajarkan olehnya. Bahkan ia melihat bahwa sahabatnya itu memiliki variasi yang sangat sulit untuk diikutinya. Namun pemuda itu tidak menyadari bahwa Gendawar sebenarnya telah belajar ilmu-ilmu lain yang bersumber dari kitab guru Somala. Ketika malam tiba, Gendawar belajar dengannya, dan ketika siang, sahabatnya itu belajar dari kitab Somala yang disimpan oleh Nyai Parwati di sebuah gua rahasia. Namun di hari itu, ketika Gendawar sedang belajar kitab Somala, mendadak saja Nyai Parwati pun datang ke tempat tersebut. Sungguh luar biasa pekatik kuda Temunggung Martoloyo tersebut. Dengan hanya melihat Nyai Parwati berlatih saja, ia sudah dapat menirukan jurus-jurus Ibu Arya Soma tersebut, seperti yang saat ini sedang diperagakan olehnya. Jurus dan ilmu itu merupakan jurus yang dilatih oleh Nyai Parwati siang tadi ketika ia hampir saja dipergoki oleh wanita sakti tersebut ketika sedang berlatih kitab Somala. Tidak hanya yang siang tadi, namun juga ketika Nyai Parwati menghadapi gerombolan orang-orang golongan hitam yang menyerang wanita itu beberapa waktu yang lalu, yang juga disaksikan olehnya. Ia pun mampu menirukannya sambil mengingat-ingat gerakan-gerakan pendekar sakti tersebut. Gendawar pun memang mampu menirukan dengan sempurna gerakan atau jurus-jurus Ibu Arya Soma, sehingga hasilnya pun luar biasa dan di luar dugaan. Seorang pekatik kuda cerdas yang bernama Gendawar mampu menguasai ilmu-ilmu kitab Somala yang dikuasai Nyai Parwati tanpa harus membacanya terlebih dahulu. Kanjeng Temenggung. Bagus, bagus. Ternyata kau memiliki ilmu simpanan, Gendawar. Siapa yang mengajari ilmu silatmu tadi? Hamba Kanjeng. Kanjeng.
Betul kau belajar silat pada Jaka Kendawar? Betul Kanjeng. Hampir tiap malam hamba menimba ilmu pada Jaka Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng? Hebat. Dari mana kau dapatkan ilmu itu, Jaka? Dari peninggalan kakek, Kimartasinga. Luar biasa kakekmu, memiliki ilmu yang langka. Sungguh beruntung, untuk kali ini Kendawar dengan tidak sengaja telah diselamatkan oleh Jaka ketika ia hampir saja tidak bisa menjawab pertanyaan Demung Pusponegoro. Sebenarnya Jaka sendiri menjadi sedikit merasa aneh ketika wakil Temenggung Martoloyo tersebut mengatakan bahwa jurus-jurus Kendawar barusan adalah ilmu yang langka. Padahal ilmu yang diajarkannya kepada Kendawar adalah hanya ilmu biasa yang juga dikuasai oleh orang-orang atau pendekar-pendekar yang lainnya. Keesokan harinya, tampak Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Kiai Ageng Sebayu sedang berjalan di tengah pedesaan. Tampaknya ada yang mereka cari dan sepertinya adalah Nyai Parwati. Setelah mencari kabar tentang keberadaan wanita itu, dua kiai yang cukup sakti itu pun mendapatkan kabar kalau Ibu Arya Soma tersebut sedang berada di dusun tempat mereka berada di saat ini. Keduanya pun kembali bertanya kepada salah seorang warga tentang tujuan yang dimaksud, dan setelah mendapatkan kabar yang pasti, keduanya pun segera bergerak menuju ke tempat tujuan. Setelah sampai pada rumah yang dimaksud, Kiai Ageng Sebayu pun menanyakan tentang keberadaan Nyai Parwati kepada seorang lelaki yang kebetulan sedang berada di depan rumah. Akan tetapi, ternyata wanita itu sama sekali tidak mengunjungi tempat tersebut, yang ternyata merupakan rumah saudaranya. Kalau nanti Kisana ketemu dengan Nyi Parwati, tolong sampaikan, Kiai Ageng Jumantoro ingin ketemu. Penting sekali. Insya Allah, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh, dicari kemana-mana tidak ada. Kemana kira-kira Nyi Parwati, Kiai? Wallahu alam. Jangan-jangan benar kecurigaan Pangeran Purbaya bahwa Nyi Parwati bersekongkol dengan para pemberontak. Jangan berprasangka buruk, Kiai. Astaghfirullah. Mari. Mari. Dengarkan Gerandong. Suara Musule. Ayo, Kita kemana, Datuk? Terus saja. Siapa nih? Seperti Santalima. aku tidak tahu. Yang jelas sekarang Raden Samba sudah kembali jadi manusia sempurna. Ini pasti perbuatan Datuk Larang Tapa. Dialah yang menyembuhkannya. Berarti Datuk Larang Tapa memiliki mustika Jamrut Sawer Kencana, nih. Apa perlu kita rebut mustika itu, nih? Percuma. Buang-buang waktu saja. Tidak ada gunanya. Raden Samba berguna bagi kita pada saat dia diliputi kekuatan siluman. Sekarang kekuatan itu sudah hilang. Untuk apa barang yang sudah kosong? Ternyata Datuk Larang Tapa dan Santanam telah berhasil menyembuhkan Raden Samba dari sihir ular Sarpa Kenaka dengan mustika Jamrut Sawer Kencana. Sehingga kini pemuda itu pun sudah berubah kembali menjadi manusia yang normal. Kini si Lampir dan Gerandong itu pun melihat keberadaan Hyang Kili dan Roro Gandari di sekitar tempat mereka berada. Nenek setan itu pun mengatakan bahwa yang mereka lihat saat itu lebih baik daripada Raden Samba. Sebab apabila mereka bisa menarik Hyang Kili dan Roro Gandari serta Sang Hyang Naga Percona ke dalam pihak mereka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan dirinya akan cepat menjadi Ratu Mataram. Dan Arya Soma beserta seluruh pengikutnya hanya akan menjadi alat bagi si Lampir itu untuk merebut tahta Mataram. Hal itu sungguh salah satu dari sekian cita-cita konyol si Lampir yang sepertinya tidak akan pernah terwujud. Mengingat hal itu, kemudian keduanya pun keluar dari persembunyiannya untuk menemui Hyang Kili dan Roro Gandari guna menawarkan perdamaian yang diperkirakan akan menguntungkan mereka semua. Mau apa kamu? Aku ingin berdamai dengan kalian. Tidak sudi. Pergi dari sini. Hmm. Mengajak berdamai kan bagus. Kenapa ditolak?
Tidak. Berdamai dengan musuh akan celaka di belakang hari. Apalagi berdamai dengan mak lampir yang jahat dan culas. Tidak bisa dipercaya. Aku tidak akan memaksa anak manis. Yang penting kalian harus tahu bahwa aku punya maksud yang baik pada kalian. Ya, saya tahu. Pangeran. Katiwasan, Kanjeng. Silakan masuk. Ada apa, Punggawa? Katiwasan, Kanjeng. Kademangan Banjaran diserbu Laskar Topeng Emas. Mohon bantuannya, Kanjeng. Hubungi Jogoboyo dan perintahkan 2 pasukan kadipaten untuk ke Kademangan Banjaran. Perintahkan pula kademangan lain untuk mengirim bantuannya. Kami akan segera ke sana. Sendiko, Kanjeng. Laporan prajurit tersebut cukup mengejutkan, namun tidak ada yang takut akan hal tersebut. Temenggung Martoloyo pun kemudian mengatakan bahwa di saat itulah waktu yang sangat tepat bagi mereka untuk menghadapi bersama pendekar bertopeng emas, sekaligus menghancurkan pemberontakan itu sampai tuntas. Pangeran Purbaya pun sangat setuju dengan pendapat Temenggung Martoloyo, sebab ia juga sudah tidak sabar ingin segera berhadapan dengan pendekar emas yang sangat brutal itu. Mereka pun kemudian segera bergerak cepat menuju ke lokasi pertempuran. Pangeran Purbaya cukup terkejut merasakan kekuatan luar biasa pendekar bertopeng emas tersebut. Temenggung Martopuro yang kemudian ikut maju ke arena pertempuran pun langsung dihalangi oleh Aji Basa Pamungkas. Keduanya saling mengadu jurus-jurus dari ilmu kanuragan masing-masing. Namun sang Temenggung bukanlah tandingan si Cikas, sehingga dalam beberapa jurus saja ia sudah bisa dikalahkan. Bahkan pukulan jarak jauh si Pamungkas sempat mengenai telak di dadanya. Mundur semua! Mundur! Tangkap orang itu! Cepat! Sungguh tidak menguntungkan posisi Temenggung Martopuro di saat itu, sebab dirinya yang berada paling depan kini hanya tinggal sendirian saja, dan akhirnya ia harus tertangkap oleh gerombolan topeng emas. Pangeran Purbaya sendiri sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan karena ia terluka dalam setelah dibokong dengan licik oleh Aji Basa Pamungkas. Kini pasukan pemberontak itu pun sudah kembali ke markas mereka yang berada di Kademangan Dharmasandi yang sebelumnya telah mereka taklukkan. Di sana telah menunggu mak lampir yang tampaknya telah mengenal tawanan mereka itu. Inilah Temenggung Kedu, saudara Martoloyo Bupati Tegal. Sekarang dia tidak berdaya di hadapan kita. Temenggung yang ada di Jawa ini tunduk patuh dan takut pada kita. Aku usulkan agar Temenggung Martopuro dihukum mati. Tidak bisa. Kenapa, Ketua? Dengan melaksanakan hukuman mati bagi setiap pembangkang, wibawa Andika akan menjadi kuat dan lebih besar. Tidak, ibuku pasti tidak setuju.
Arya Soma pun menolak usulan Mak Lampir untuk langsung membunuh tawanan mereka itu dengan alasan bahwa ibunya pasti tidak akan setuju. Tampaknya Arya Soma masih memandang ibunya untuk menentukan sesuatu yang di luar sepengetahuan ibunya itu. Ia pun tidak mau sewenang-wenang, sehingga kini ia memutuskan untuk memasukkan Temenggung Martopuro ke dalam penjara saja untuk sementara waktu. Kini kita menuju pada rombongan Temenggung Martoloyo yang di saat itu sedang terluka dalam akibat pertempuran sore tadi. Mereka pun kini sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Temenggung Martopuro yang telah ditangkap oleh musuh. Demung Pusponegoro pun mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan sang Temenggung karena tidak ada yang bisa menandingi pendekar topeng emas kecuali bila mereka meminta bantuan langsung kepada Sultan Agung. Aku menduga kalau yang memakai topeng emas itu adalah Arya Soma, Kanjeng. Tapi aku tidak melihat ibunya. Bisa saja ibunya tidak datang, Kanjeng Pangeran. Mungkin kedatangan ibunya itu akan mengundang permusuhan dengan Raja Mataram. Mendingan ia tinggal di rumah. Mungkin begitu jalan pikirannya, Kanjeng. Kalau benar Arya Soma dan ibunya yang menjadi dedengkotnya, aku yang repot. Sudah lama istirahat di sini? Sejak salat maghrib tadi, Kiai. Kiai sempat memperhatikan topeng emas. Ya, dari pinggir medan pertempuran, aku memperhatikannya dengan sangat cermat. Melihat tinggi badannya, tubuhnya yang muda dan segar, sepak terjangnya yang brutal. Dugaanku kuat sekali pendekar bertopeng emas itu Arya Soma. Kami pun sependapat, Romo. Tapi jangan terburu-buru yakin sepenuhnya. Harus diselidiki dulu dengan cermat. Jangan sampai salah tangkap. Betul, Romo. Mari sekarang kita ke Kadipaten. Ya, kini para petinggi Mataram itu pun berusaha untuk pulang ke Kadipaten terlebih dahulu guna memulihkan tenaga mereka yang terkuras habis serta menyembuhkan luka dalam yang mereka alami. Kini kita menuju pada Gendawar yang setiap hari dengan giat selalu melatih ilmu-ilmu yang diperolehnya dari kitab Somala. Seperti di malam itu, setelah mempersiapkan tempat latihannya, ia pun kemudian memulai untuk mempraktekkan ilmu baru yang diperolehnya dari kitab Somala, sekaligus melatih ilmu-ilmu lain yang telah dikuasainya dengan sempurna. Kini ilmu pekatik kuda itu meningkat pesat luar biasa, bahkan sepertinya Aji Basa Pamungkas ataupun Arya Soma sendiri akan kesulitan menghadapinya. Gendawar, Ya, Kanjeng. angkat barang-barang itu dan bawa masuk ke dalam. Iya, iya. Bagaimana kabarnya, Kakak? Nyai, silakan, silakan. Gunawar? Lupa ya? Maaf, bukankah Paduka Kanjeng Putri Rarara? Setiawati? Maaf, aduh, saya tidak sangka Kanjeng Rara. Tampaknya gadis putri petinggi Mataram tersebut sudah sangat mengenal Gendawar. Mungkin dahulu mereka sering bersama. Mereka pun bercakap-cakap membahas masa lalu mereka yang ternyata memang sering bermain bersama. Bahkan dahulu gadis itu sering mengajari Gendawar membaca dan menulis. Namun kini pemuda itu tampak segan terhadap Setiawati karena ia adalah putri seorang pejabat kerajaan. Pembicaraan asyik mereka itu mendadak terhenti setelah Ibu Rara Setiawati memanggil putrinya dengan nada yang tinggi. Sepertinya ibu anak itu tidak senang putrinya bergaul dengan pekatik kuda seperti Gendawar.
Ia pun memarahi Setyawati yang tampak tidak senang karena dimarahi oleh ibunya. Jangan dekati Gendowor. Dengan susah payah ayahmu mengirimkan Gendowor ke sini supaya berjauhan sama kamu. Kok malah kamu mendekati dia? Salah apa Gendowor, Bu? Coba katakan, salah apa? Salahnya, dia itu tukang pekate kuda. Tukang pekate yang ngobrolnya sama pekate. Bukan dengan Putri Adipati seperti kamu. Sudah, jangan banyak ngomong. Romo menunggu. Ayo. Ayo. Setelah mendengar kata-kata ibu gadis tersebut, kita pun dapat menyimpulkan bahwa dahulu Gendowor adalah seorang pekatik kuda di tempat mereka. Sungguh sakit hati sekali menjadi seorang Gendowor yang dihina sedemikian rupa. Namun walaupun begitu, pemuda tersebut mencoba untuk tetap sabar dan tenang karena ia bisa memakluminya mengingat posisinya di saat itu. Sementara itu, di dalam ruangan tampak Temenggung Martoloyo, Demung Pusponegoro beserta tamunya sedang membicarakan tentang kemunculan topeng emas yang sangat merugikan negara dan harus mereka tumpas. Tampaknya tamu mereka itu adalah seorang adipati yang kesaktiannya berada di atas kedua yang lainnya. Kemampuan Kakang di atas kemampuan kami. Malampir, Si Gerandong, Aji Basa Pamungkas, dan Topeng Emas akan merajalela di Mataram. Kalau tidak segera kami tangkap. Aji Basa Pamungkas yang dulu pernah menyerbu ke Mataram itu? Benar, benar sekali Kang Mas. Ya, Pangeran Purbaya pun sering mencoba untuk menangkap Aji Basa Pamungkas. Tapi dia tidak pernah berhasil. Aku jadi penasaran. Siapkan pasukan besok. Aku sendiri yang akan menangkap Aji Basa Pamungkas dan Topeng Emas itu. Magabatanga. Yang berarti sama-sama mengalami kematian. Seluruh firman mengejawantah pada alam semesta ini akan mengalami akhir. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.